Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan ini saya menyampaikan siraman rohani, yaitu dengan mengambil topik Satyam, kejujuran maupun kebenaran. Sesuai dengan sabda Tuhan yang terungkap di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 41 Mantra 4, itu menjelaskan Sugah Panta Amraksarah Adityasya Retam Yate Natra Wakado Astiwa. Artinya, ya Surya dan aneka manifestasinya, jalanan keduniawian itu adalah mudah, tanpa duri bagi orang yang melakukan satyam, kejujuran, kebenaran. Tidak ada kejatuhan dan tidak ada kerusakan, tidak ada ketakutan. Jadi dari sabda Tuhan ini, tatkala kita melakukan kebenaran, satyam, kejujuran itu, tidak ada masalah yang dirisaukan dan tidak ada yang kita takuti. Itu intinya. Sehubungan dengan itu, pemirsa yang terkasih, saya akan memberikan kisah cerita di mana seorang raja yang bijaksana yang memerintah rakyatnya sangat kagum, simpati, sejahtera, adil banget. Maka pada saat itu sang raja yang bijaksana ini memanggil punggawa atau patih kerajaan. Setelah patih itu berada di sampingnya, sang raja menyampaikan kepada patihnya, "Wahai patihku, aku mohon kumpulkan 5 pemuda yang paling cerdas di kerajaan ini." Pada saat itu sang patih langsung mencari orang-orang yang sangat cerdas dan tidak sulit mendapatkan itu. Kenapa sang raja memanggil pemuda-pemuda yang cerdas? Karena sang raja menyadari sudah bertahun-tahun melakukan grahasta, perkawinan, tidak dianugerahi, tidak diberkati satu orang anak pun. Tapi rupanya sang raja, dia tidak ambil pusing. Dia mensyukuri hidup ini sesuai dengan sabda Tuhan, "Tulianinda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matir baktinem miprionara." Puas dalam hidup ini, teguh dalam pandangan, mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman, dan selalu mensyukuri sebesar apapun rezeki yang dikaruniakan kepada kita. Inilah prinsip sang raja. Setelah pemuda-pemuda yang cerdas itu datang, maka dengan penuh sopan, etika, tata krama yang luar biasa, sang raja sangat bahagia dengan pemuda-pemuda yang berpendidikan dan penuh etika dan moralitas yang sangat baik. Pada saat itu sang raja memberikan penjelasan kepada kelima pemuda yang cerdas ini. "Aku memanggil dirimu, tidak ada lain untuk memimpin sebagai raja nantinya di kerajaan ini. Namun sebelum aku memutuskan di antara kalian, ini ada 5 biji pohon. Kau merawatnya dengan baik. 1 tahun lagi sekarang, kau harus kembali kepadaku.
Pada saat itu sang raja mempersilahkan semua pemuda itu pergi ke tempatnya masing-masing. Pemuda yang E, katakanlah A, B, C, D, E, ya. Yang E ini dia menyampaikan pertemuannya dengan sang raja secara kronologis, detail, sistematis disampaikan kepada ibunya. Ibunya pun sangat sibuk dan ikut mencari tanah yang subur dan mencari pupuk kandang. Demikian juga hari demi hari, bulan demi bulan, bibit pohon itu dirawat dengan sebaik-baiknya menggunakan panca usaha tani, namun sama sekali tidak tumbuh. Sama sekali tidak tumbuh. Pas hari yang sudah ditentukan, maka pada saat itu kelima pemuda yang pernah dipanggilnya itu datang ke kerajaan. Katakan 4 pemuda itu membawa pot yang penuh dengan bunga yang sangat indah dan berbunga dengan sangat subur. Tetapi si pemuda E ini sama sekali dia tidak ada yang pohon tumbuh dan dia membawa pot kosong itu. Rakyat menantinya dan rakyat semua ketawa seolah-olah mencibir pemuda yang membawa pot kosong itu. Pemirsa yang terkasih, akhirnya pada saat itu sang raja memberikan kesempatan kepada masing-masing orang untuk mempresentasikan bagaimana cara dia merawat pohon itu harus disampaikan di depan rakyat pada saat itu. Semua luar biasa hebatnya, memaparkan, mempresentasikan dengan penuh meyakinkan bahwa luar biasa pada saat itu rakyat senang mendengarnya. Tetapi giliran si E yang membawa pot kosong itu juga menyampaikan bagaimana caranya menggunakan panca usaha tani dengan baik. Namun tetap saja hasilnya biji itu tidak tumbuh. Dengan kejujuran, dengan keberanian, dia menyampaikan apa adanya. Pada saat itu semua suasana terdiam. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, akhirnya pada saat itu sang raja mangguk-mangguk, rupanya sangat puas dengan melihat gelagat apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda cerdas. Tapi pada saat itu justru sang raja yaitu memanggil pemuda yang membawa pot kosong itu. Rakyat tentunya bertanya-tanya, kenapa sang raja mengambil pemuda ini? Dan sang raja mengumumkan yang berhak menjadi penggantinya adalah pemuda yang membawa pot kosong itu. Alasannya, sang raja sangat suka kepada orang-orang yang betul cerdas. Tetapi juga dia mengutamakan satyam atau kejujuran. Di sanalah sang raja menyampaikan kepada rakyat bahwa biji pohon yang dibagikan itu adalah semua biji pohon yang busuk dan dia rendam dengan minyak tanah dan tidak mungkin akan bisa tumbuh. Tetapi di antara sekian ini ada pemuda yang sangat cerdas, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keberanian, dia berani tampil menyatakan apa adanya. Aku sangat suka kepada orang-orang yang jujur, yang mempunyai moralitas yang baik, budi pekerti yang luhur seperti ini. Inilah alasanku kenapa aku memilih pemuda yang aku tampilkan ke depan ini. Pemirsa yang terkasih, jadi jelas sekali sang raja luar biasa kecerdasannya melebihi pemuda itu. Karena itu dia ingin pemuda yang jujur.
Kalau memilih pemimpin-pemimpin walaupun itu pintar, tapi dia tidak jujur, maka menjadi koruptor, maka kita akan bangkrut dibikinnya. Oleh sebab itu, negara itu tidak akan maju. Karena itulah dasar pertimbangan sang raja memilih di samping kecerdasan, kreatif, inovatif, teladan, bertanggung jawab, maka dilengkapi dengan kejujuran. Semoga video singkat ini menjadikan renungan inspirasi bagi kita. Maka daripada itu, sangatlah perlu kejujuran di era globalisasi. Semoga ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.